Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat Coffee Movie, kembali lagi dengan saya sesosok Dedi dari dua bocil sebut saja John Statham. Itu kata teman saya si Caklut yang sudah merintis karir di dunia per-youtuberan supaya dibilang tongki youtuber. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari film vampire yang ada cinta-cintanya berjudul Twilight yang rilis pada tahun 2008. Film ini bertema romans fantasi dan dibintangi oleh artis Hollywood yang sangat terkenal, yaitu Kristen Stewart, Robert Pattinson, dan Taylor Lautner. Dan film ini terbagi beberapa seri seperti Twilight, New Moon, Eclipse, dan Breaking Dawn yang terdiri dari part 1 dan part 2. Oke, tanpa berlama-lama, karena matahari sudah hampir terbit yang membuat kulit saya bisa jadi bercahaya, kita langsung saja ke filmnya. Katakan all is well. 都市伝説の正体前編。 Cerita berfokus pada seorang murid baru yang baru pindah dari kota kecil di Arizona menuju ke kota yang dingin dan sering hujan di Fort Washington. Dia adalah gadis cantik imut cute yang saya yakin masih berwarna pink muda. Dia bernama Isabella Swan, yang lagi bersama ayahnya Charlie Swan. Di hari kedatangannya, Bella dihadiahkan sebuah mobil open cup dari ayahnya. Mobil itu dibeli dari keluarga Black, yaitu Billy dan Jacob. Singkat cerita, Bella sudah tiba di sekolahnya dan sudah memiliki beberapa teman baru. Tak lama kemudian, ketika melihat di jendela, dia melihat keluarga Cullen yang baru saja tiba ke kantin. They're like a thing. I'm not even sure that's legal. Di sini dijelaskan bahwa keluarga Cullen lebih suka menyendiri dan saling berpasangan. Kecuali Edward, mungkin karena belum ada wanita yang cocok kali ya. Dan tentu kalian sudah tahu bahwa mereka adalah seorang vampir vegetarian. Tapi kalau ada yang belum tahu, berarti Anda kurang update. Ini adalah hari pertama Bella di sekolah dan tanpa sengaja ternyata dia sekelas dengan Edward, yaitu kelas biologi. Dan dia merasa kalau ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Keesokan harinya, Bella berniat menemui Edward dan ingin meminta penjelasan tentang masalahnya. Tapi sudah beberapa hari telah berlalu, dia pun tak pernah muncul. Singkat waktu, terjadi sebuah insiden di mana seorang petugas keamanan di Grishem terbunuh oleh semacam binatang buas. Di sini Charlie meminta Bella untuk selalu berhati-hati. Setibanya di sekolah, akhirnya mereka bertemu dan di sini Bella melampiaskan curahan hatinya, keingintahuannya, dan rasa penasarannya mengapa setelah hari itu Edward tiba-tiba menghilang. Ketika sepulang sekolah, mereka saling tatap dan curi-curi pandang dari kejauhan. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang melaju kencang tepat ke arah Bella. Dan tiba-tiba, dengan cepat Edward menghampiri Bella dan menahan mobil itu. Scene berpindah di sebuah rumah sakit. Kita diperlihatkan sesosok kepala keluarga Cullen, yaitu Carl Leslie. Selain dia seorang vampir, dia juga bekerja sampingan sebagai dokter di rumah sakit tersebut. This isn't just about you. It's about all of us. Can I talk to you for a minute? Setelah Bella diperiksa, dia pun menemui Edward dan menanyakan tentang kejadian sebelumnya karena tidak mungkin dengan jarak sejauh itu bisa dengan cepat menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya, Bella diajak oleh salah satu temannya ke pesta dansa, sebut saja si Caklut. Tapi Bella menolak dan beralasan kalau dia akan keluar kota di Jacksonville dan menyarankan untuk pergi bersama Jessica. Singkat waktu, Edward yang mendengar percakapan itu menanyakan kepada Bella tentang apa yang akan dilakukannya di Jacksonville. Walaupun sekedar basa-basi, tapi sebenarnya dia mau PDKT dengan Bella. Ketika di kantin, Edward tetap mencoba dekat dengan Bella dan di sini Bella sudah peka dan mengajak Edward untuk bergaul bersama teman-temannya karena mereka berencana untuk pergi ke liburan ke pantai. Tetapi Edward menolak karena ada alasan yang belum bisa diketahui oleh Bella. Singkat cerita, akhirnya Bella dan teman-temannya berlibur di pantai bernama La Push dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Jacob. Jacob ini adalah teman semasa kecilnya Bella, jadi tidak heran kalau mereka sudah akrab. Di sela-sela pembicaraannya, salah satu rekan Jacob secara tidak langsung mengatakan kalau keluarga Cullen tidak mungkin datang ke pantai ini. Setelah mendengar perkataan dari teman Jacob, akhirnya Bella makin penasaran dan ingin mengetahui apa rahasia di balik semua yang dialaminya. Di sini Jacob menjelaskan kalau mereka, keluarga Cullen, adalah musuh dari suku Quilote, sukunya Jacob. Mereka memiliki perjanjian agar tidak lagi mendekati tanah di daerah suku Quilote. Dan bila mereka mengingkarinya, jati diri dari rahasia keluarga Cullen akan terbongkar. Scene berpindah di suatu sungai di mana ada seorang bapak-bapak nelayan didatangi 3 orang berkekuatan super yang pastinya bukan superhero atau anggota Avengers. Tanpa ragu mereka bertiga langsung menyerang bapak-bapak itu hingga tewas.
Who are you? Why are you doing this? James. Kembali ke Bella yang masih penasaran dari cerita Jacob, akhirnya mencari tahu secara rinci dan detail bagaimana, mengapa, siapa, dan apa sebenarnya keluarga Cullen ini. Sambil searching di Google, akhirnya dia pun menemukan sebuah artikel yang membahas tentang legenda Quileote dan berencana membeli buku di toko Gramedia terdekat. Keesokan harinya, Bella dan kedua temannya yaitu Jessica dan Angela secara kebetulan ingin ke Port Angels. Saat tiba di sana, Bella merasa bosan dengan pilihan gaun yang sering digonta-ganti temannya. Sebab tujuan sebenarnya dia hanya ingin ke toko buku di daerah tersebut. Here you go. Setelah membeli buku, di perjalanan pulang, ada sekelompok cowok-cowok sange yang habis menonton film Sejuta Umat sedang berusaha menghadang Bella. Edward yang memiliki indera yang sangat tajam langsung menemukan lokasi di mana Bella berada, yang saat itu lagi digengbeng. Where are you going? Where are you going? Come get a drink with us. Hang out with us like that, man. You're pretty. Don't touch me. Cute. That was a very... Go back there and rip those guys' heads off. Beberapa saat kemudian, Bella dan Edward menuju ke sebuah restoran. Mereka pun bertemu dengan Jessica dan Angela, yang juga habis makan di restoran itu. Saat di dalam, Edward tidak memesan makanan ataupun minuman, lalu mengatakan kalau sebenarnya dia bisa membaca pikiran semua orang yang berada di sekitarnya, kecuali Bella sendiri. Dan karena itulah, Edward merasa tidak ingin jauh dari Bella. Setelah itu, di perjalanan pulang, tanpa sengaja Bella menyentuh tangan Edward yang kebetulan sangat dingin. Dari semua itu, rasa curiga Bella makin besar kepada Edward. Tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka menepi di tempat itu dan bertemu dengan Carl Leslie, ayah Edward. Dan ternyata telah terjadi sebuah insiden seperti sebelumnya, kalau sahabat ayahnya Bella menjadi korban dari serangan binatang buas. Setelah pulang ke rumah, Bella mulai membaca buku yang habis dia beli, dan kali ini semuanya sudah terungkap bahwa sebenarnya keluarga Cullen adalah seorang vampir. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, mereka berdua sudah janjian untuk bertemu di dalam hutan. Dan tanpa rasa takut, Bella mulai mengungkapkan identitas Edward kalau dia sebenarnya adalah seorang vampir. Possibly fast and strong and is pale white and ice cold. Never eat or drink anything. You don't go out in the sunlight. How old are you? A while. Say it. Vampire. Karena sudah ketahuan, akhirnya Edward menggendong Bella ke atas gunung dan menampakkan wujud aslinya ketika terkena sinar matahari. This is what I am. Setelah beberapa saat kemudian, mereka berbincang dan saling bertukar pikiran tentang perasaan mereka berdua. Akhirnya Edward menyatakan perasaannya kalau dia sudah lama menunggu wanita seperti Bella. So the lion fell in love with the lamb. What a stupid lamb. Sick masochist. Di hari berikutnya, mereka sudah berpacaran dan berangkat ke sekolah bersama. Satu sekolah pun jadi terkejut ketika melihat Bella keluar dari mobil Edward. Oh my god. Since I'm going to hell. Setelah itu, mereka bolos sekolah dan pergi berpacaran ke dalam hutan. Di sini Edward menceritakan seluruh jati dirinya, karena sebelum jadi vampir, dia seharusnya sudah lama meninggal. Tapi ditemukan oleh Carl Leslie dalam keadaan sekarat yang disebabkan flu Spanyol pada tahun 1918. Edward pun menjelaskan kalau keluarga mereka hanya bertahan hidup dari darah hewan atau binatang. Dan rasanya sama seperti manusia yang cuma memakan tahu atau tempe, yang membuatnya kuat tapi tidak merasa puas. Ditambah lagi, di keluarga Cullen ada dua vampir yang memiliki kemampuan unik, yaitu Edward yang bisa membaca pikiran, dan Alice yang bisa melihat masa depan tapi masih bersifat subjektif, yang artinya masa depan bisa saja berubah. Setelah pulang sekolah, Edward mengajak Bella ke rumahnya dan bertemu dengan keluarga Cullen, dan kita diperkenalkan ibunya Edward bernama Esme, dan beberapa saudaranya seperti Emmett, Rosalie, Alice, dan Jasper. Tapi saat tiba di sana, salah satu saudara Edward yaitu Rosalie tidak suka dengan kehadiran Bella. Sebab identitas mereka bisa saja terbongkar hanya karena Bella dan Edward yang sudah tampil di depan umum.
Sambil berkeliling-keliling rumah, Bella baru tahu ternyata seorang vampir tidak pernah tidur. I don't sleep. Ever? Scene berpindah di rumah Swan. Di sini Bella meminta izin ke ayahnya untuk pergi kencan sambil bermain baseball bersama Edward. Dan Charlie sendiri sebenarnya tidak terlalu suka dengan Edward karena dia merasa kalau Edward terlalu tua baginya. Setelah tiba di lokasi, permainan akhirnya dimulai dan Bella sebagai wasitnya. Okay, now I see why you need that's gotta be a home run, right? Edward's very fast. You're out. Ow! Nice kitty. My monkey man. Lagi asik-asiknya bermain, mereka kedatangan tamu tak diundang. Bukan jelangkung, tapi ketiga vampir yang sebelumnya menyerang petugas keamanan dan bapak-bapak nelayan yang lagi sendirian di sungai tadi. Ketiga vampir itu bernama James, Lauren, dan Victoria. Untuk mengenal lebih dekat, mereka ingin mencoba ikut bermain satu game melawan keluarga Cullen. Why not? A few of us were leaving. You could take the... I'm the one with the wicked curveball. Oh, well, I think... We shall see. Dan saat baru mau dimulai, angin tiba-tiba berhembus kencang yang membuat James, haus akan darah, berencana menyerang Bella. You brought a snack. A human? I think it best if you leave. James. Karena merasa tidak mungkin mendapatkan apa yang diinginkan, mereka bertiga pun pergi dari tempat itu. Setelah itu, Edward secepatnya membawa Bella pergi dan mengatakan kalau James adalah vampir pelacak yang suka berburu dan pasti tidak akan berhenti mengikuti Bella dimanapun berada. Jadi jalan satu-satunya keluarga Cullen harus membunuh James dan dengan membakar mayatnya. Ketika sampai di rumah, Edward dan Bella berakting seolah ada masalah di antara mereka berdua. Tapi tujuan sebenarnya adalah membuat Charlie percaya kepada Bella untuk pergi menjauh dari kota Forks. Bella, come on. I just got you back. Then I'm just gonna be stuck here like Mom. Akhirnya sampai di rumah Edward. Mereka bertemu dengan Lauren dan memperingatkan untuk berhati-hati kepada James karena dia adalah seorang vampir yang sangat licik dan jangan dianggap remeh. Setelah itu mereka membuat strategi untuk mengecoh baunya Bella agar menjauh dari vampir pelacak. Jadi Bella sendiri akan pergi bersama Alice dan Jasper sementara Rosalie, Emmett, dan Edward akan mengalihkan perhatian James. What is she to me? Rosalie is part of this family now. Singkat cerita, Jasper, Alice, dan Bella sudah tiba di sebuah hotel. Di sini Alice yang memiliki kemampuan bisa melihat masa depan tiba-tiba merasa kalau James sudah mengetahui keberadaan Bella dan bertujuan pergi ke suatu tempat di mana Bella pernah ikut kursus sekolah balet yang terletak di Phoenix. Beberapa saat kemudian, ketika Alice dan Jasper sedang mengurus sesuatu di luar, Bella menerima telepon dari James kalau ibunya sedang bersamanya. Dan jika Bella ingin ibunya selamat, dia harus menjauh dari teman-temannya dan pergi ke studio balet. Bella pun mengiyakan dan pergi tanpa sepengetahuan Alice. Malamnya ketika sudah tiba di sana, Bella merasa ditipu oleh James karena suara ibunya yang dia dengar di telepon tadi ternyata cuma suara rekaman video. Bella yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah dan ikhlas karena hidup dan mati manusia hanya milik Tuhan. That's my favorite part. Oh, but you really made it too easy. It was a little hard. You have... Edward has nothing to do with it! And let's continue. Well. Tell Edward how much it hurts. Beberapa saat kemudian, Bella yang sudah kesakitan akhirnya diselamatkan oleh Edward. Tapi tak sampai di situ. Ternyata kekuatan mereka seimbang dan terjadi pertarungan yang sengit di antara mereka berdua. We're not strong enough to kill you. Saat Edward terlempar jauh, James yang sudah dari tadi kelaparan langsung menggigit tangan Bella dan membuat Bella jadi sekarat. Remember who you are. Carlisle?
Your brothers will take us. Setelah James terbunuh, di sini Edward harus membuat pilihan, menghisap racun yang ada di tubuh Bella atau membiarkan Bella berubah menjadi vampir. Dan Edward pun melakukannya. You try to suck the venom out. No, I won't be able to stop. She only has minutes left. Edward, stop. Her blood is clean. You're killing her. Singkat waktu, terlihat Bella yang sudah sadar berada di sebuah rumah sakit dan ditemani oleh ibunya. Begitu juga dengan Edward. Di sini Edward mengatakan lebih baik hubungan mereka diakhiri saja, karena dia tidak mau menyakiti Bella lagi. Tapi Bella yang sudah terlanjur cinta menolak pergi dan akan tetap melanjutkan hubungannya dengan Edward. Keesokan harinya, Edward dan Charlie sedang menunggu Bella turun dari kamarnya dan mengajaknya ke pesta dansa. Alice lent me the dress. Cass is... Saat baru tiba di sana, Bella yang lagi sendirian bertemu dengan Jacob dan meminta agar menjauhi pacarnya, karena dia akan tetap mengawasi Bella. Take her, man. I leave you alone for 2 minutes, and the wolves descend. Setelah itu, Edward menjemput Bella ke salah satu tempat dan mengajaknya berdansa. Di sini Bella berharap untuk bisa menjadi seperti Edward agar bisa bersama selamanya. Tapi Edward menolak, nah bilang nanti pedeh. Dan film pun habis. Oke, di film ini kita bisa mengetahui bahwa seorang vampir terdiri dari 2 macam. Ada vegetarian dan juga vampir pemburu. Dan jika kalian menonton film ini dari awal sampai selesai, seharusnya kalian sudah mengerti ya. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika ada hal yang harus dibahas, boleh komen di bawah. Dan jika tertarik untuk mengikuti video selanjutnya, tekan tombol subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya dan kalian tentunya. Terima kasih, see you the next video. Nantikan video selanjutnya berjudul New Moon tahun 2009. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan all is well.